Terdapat beberapa pasangan suami istri yang mana akan berencana untuk reuni. Dan berdasarkan laporan BMKG malam ini akan terjadi gerhana bulan, yang dimana gerhana akan berlangsung 3 jam. Dan menurut kepercayaan orang dahulu, gerhana bulan adalah puncak konflik antara matahari dengan bulan, yang konon katanya akan memberikan pengaruh pada perasaan manusia. Sementara itu, di keluarga lain terjadi sedikit cekcok antara Eva dengan anaknya yang bernama Bella, yang mana Eva tidak mengizinkan Bella untuk bermain dengan teman-temannya karena Eva telah menemukan alat kontrasepsi di tas Bella. Apalagi saat ini Bella sedang dekat dengan seorang pria dan Eva sangat menentang hubungannya. Eva kemudian menceritakan masalah itu kepada suaminya yang bernama Enrico. Namun Enrico merasa Eva tak seharusnya memeriksa tas Bella. Apalagi saat ini Bella sudah berusia 18 tahun. Dan isi tas merupakan privasi semua orang. Di sisi lain, Eva adalah seorang psikolog, sementara Enrico adalah dokter kecantikan. Di sisi lain terdapat pasangan suami istri bernama Wisnu dan Melda, yang mana sedang bersiap-siap untuk menghadiri reuni tersebut. Namun, Melda masih menyempatkan untuk berganti celana dalamnya secara diam-diam. Dan beberapa saat kemudian, sampailah Wisnu dan Melda di rumah Enrico. Mereka mengadakan reuni ini dalam rangka peresmian rumah baru Enrico dan Eva. Melda ditemani Eva untuk melihat-lihat interior mewah apartemen tersebut. Tak berapa lama kemudian, pasangan lain datang. Mereka adalah Anjas dan Keisha. Anjas merupakan seorang pengusaha. Ia juga memiliki salah satu kafe di Jakarta dan mereka masih baru saja menikah. Itu sebabnya hubungan mereka terlihat masih sangat mesra. Setelah semua berkumpul, mereka masih menunggu sahabat mereka yang belum datang, yang bernama Tomo. Dan Tomo adalah satu-satunya dari mereka yang belum menikah. Sebelumnya Tomo dikabarkan sedang dekat dengan wanita yang bernama Esther. Namun, entah mengapa hubungan mereka harus berakhir. Dan saat ini ia sedang dekat dengan Daniela. Tak lama kemudian, Tomo datang. Akan tetapi ia hanya seorang diri, karena Daniela tidak bisa ikut dikarenakan sakit. Setelah saling sapa, mereka bersama-sama pergi keluar untuk melihat indahnya gerhana bulan yang akan berlangsung beberapa menit ke depan. Setelah gerhana bulan berakhir, mereka kembali dengan makan malam bersama. Dan terdapat satu sahabat mereka yang bernama Abi tidak menghadiri acara tersebut karena terjadi masalah dalam rumah tangganya, yang mana Abi ketahuan selingkuh dengan anak yang berusia 18 tahun. Eva merasa mungkin saja teman-temannya yang lain sebenarnya tahu dengan perselingkuhan Abi, dan awal mula perselingkuhan Abi berawal dari istrinya yang memeriksa ponselnya dan menemukan pesan Abi dengan selingkuhannya. Bahkan menurut Eva, kasus perceraian terbanyak juga akibat rahasia di dalam ponsel terbongkar. Mendengar hal itu, Melda menantang Wisnu untuk memberikan ponselnya. Wisnu pun menjawab tantangan tersebut, asalkan Melda juga membolehkan Wisnu untuk memeriksa ponselnya. Begitupun dengan Eva, yang menantang Enrico untuk memberikan ponselnya. Lain halnya dengan pasangan Anjas dan Keisha, mereka tidak saling curiga dengan ponsel pasangannya. Bahkan, Keisha tidak membuat kata sandi di ponselnya. Karena berbagai tantangan tersebut, Eva kemudian mengusulkan sebuah permainan, yang mana mereka akan mengumpulkan masing-masing ponselnya di atas meja. Dan nantinya setiap pesan, panggilan, email, atau apapun yang masuk harus dibaca bersama. Sebagian dari mereka menolak permainan itu, seperti Enrico, Wisnu, dan Anjas. Namun karena kebanyakan dari mereka setuju, mau tidak mau mereka terpaksa mengikuti permainan itu. Gue taruh. Dan saat permainan berlangsung, Bella akan segera pergi bersama teman lakinya. Ponsel pertama yang berbunyi adalah milik Anjas. Ternyata ia mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal, yang mana pesan tersebut berisi, "Aku mau tubuhmu." Anjas mengaku tidak mengenal siapa yang mengirim pesan itu.
Beberapa saat kemudian nomor itu menelponnya. Sambil didengarkan yang lain, seseorang itu berkata, dia rindu dengan Anjas, yang ternyata dan ya, itu adalah ulah Enrico. Beberapa saat kemudian giliran ponsel Tomo yang berbunyi, tetapi itu adalah mamanya yang hanya menanyakan kabarnya dan teman-temannya. Di sisi lain, Tomo adalah guru olahraga yang beberapa hari ke depan akan pindah ke sekolah di Bali. Itu karena Tomo dipecat dari sekolahnya saat ini di Jakarta. Dan menurut pengakuannya, Tomo sudah mengabdi selama 10 tahun. Tak lama setelah itu, Wisnu bercerita dengan Enrico bahwa sebelumnya Anjas pernah meminjam uang kepadanya karena Anjas sempat tertipu oleh investasi bodong yang menghabiskan semua tabungannya. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi kepada Enrico. Ia kehilangan 2 miliar akibat investasi tersebut. Namun Eva masih belum tahu soal itu. Dan Eva juga belum tahu bahwa ternyata apartemen itu akan disita oleh bank. Di sisi lain, Wisnu saat ini sedang menjalani beberapa sidang karena sebelumnya ia menabrak seseorang hingga meninggal. Dan akibatnya hingga sekarang Wisnu belum diizinkan untuk menyetir mobil sendiri. Sementara di meja makan, giliran HP Eva yang berbunyi, dan itu adalah telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa dokter yang dihubunginya setuju untuk mengoperasinya. Dan ternyata Eva ada rencana untuk melakukan operasi payudara untuk membesarkan payudaranya. Hal ini sedikit janggal mengingat Eva seorang psikolog, apalagi dalam seminarnya Eva pernah berpesan agar mencintai dan merawat tubuh. Dan operasi tersebut sangat bertentangan dengan kata motivasinya. Yang lebih mengherankan, Enrico tidak mengetahuinya. Padahal Enrico merupakan dokter kecantikan yang mana Enrico bisa saja melakukan operasi itu. Namun menurut Eva, operasi plastik tidak boleh dilakukan oleh pasangannya karena dikhawatirkan jika Enrico melakukannya nantinya gairah energi Enrico akan berkurang terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian Wisnu mengajak Tomo untuk mendiskusikan suatu hal, di mana Wisnu bercerita bahwa setiap jam 9 malam ada seorang wanita yang mengirim foto telanjang kepadanya, dan anehnya wanita itu selalu menggunakan topeng seperti Batman, Gundala, Hello Kitty, dan lainnya. Dan parahnya lagi, wanita tersebut berusia 52 tahun. Wisnu minta bantuan Tomo di mana mereka akan bertukar ponsel, mengingat ponsel mereka sama persis dan tidak akan ada yang curiga jika mereka melakukan hal tersebut. Wisnu tidak ingin hal itu menjadi penyebab perceraian dirinya dengan Melda, dan Tomo adalah orang yang paling tepat. Selain ponsel mereka yang kembar, pasangan Tomo juga tidak berada di sana. Di sisi lain, Melda memberitahu Eva bahwa tanpa sepengetahuannya, Enrico diam-diam pergi ke terapis. Dan saat kembali di meja makan kali ini, giliran HP Melda, di mana yang menelponnya adalah teman kursus bahasa Italianya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang mengerti percakapan Melda, karena mereka berbicara bahasa Italia. Melda kemudian menjelaskan isi percakapannya yang berisi ajakan untuk hadir setengah jam lebih awal esok hari. Lalu ponsel mereka bertiga berbunyi di saat yang sama, di mana itu grup futsal mereka yang memberitahukan bahwa akan ada pertandingan futsal esok harinya. Tapi anehnya, Tomo yang ikut dalam grup tersebut tidak mendapat notifikasi apapun. Dan ternyata ketiga temannya membuat grup futsal baru tanpa Tomo. Dan kemudian Anjas mendapat balasan dari Juwita yang meminta untuk ditelepon saat ini juga. Juwita adalah asisten manajer Anjas di kafenya. Kesya juga sudah mengenal Juwita dan tidak curiga sama sekali. Dan selanjutnya, HP Tomo kembali berbunyi. Namun kali ini hanyalah notifikasi untuk hidup sehat, di mana Tomo yang saat ini sedang melakukan program diet harus melakukan senam tiap beberapa jam untuk menurunkan berat badannya. Di tengah kesibukan mereka, Wisnu diam-diam menukar ponsel miliknya dengan HP Tomo. Dan di sisi lain, Eva bertanya alasan Enrico pergi ke terapis tanpa sepengetahuannya. Enrico mengaku bahwa ia ingin mempertahankan hubungan mereka, di mana hubungan mereka yang sudah jarang mengobrol.
Dan jika mengobrol mereka sering bertengkar, yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin renggang. Menurut terapisnya, Enrico adalah orang yang egois dan hanya mau menang sendiri, jadi Enrico harus lebih banyak mengalah dan mencoba mendengarkan istrinya, walaupun itu semua tidak mudah untuk melakukannya. Eva pun akhirnya dapat menerima alasan suaminya itu. Di meja makan, ponsel Wisnu berdering, namun karena telah sepakat Tomo mengaku bahwa itu ponsel miliknya, seorang yang bernama Baby mengirim foto dirinya yang menggunakan topeng Minion. Dan tentu saja hal itu menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Setelah selesai menertawakan Tomo, HP Tomo yang saat ini dipegang oleh Wisnu berbunyi, yang berisi pesan dari seorang yang bernama Denny. Wisnu pun beralasan bahwa Denny adalah teman pengacaranya. Namun Melda semakin curiga dari gerak-gerik suaminya. Awalnya, Wisnu ingin membalas pesan tersebut dengan memberitahukan keberadaannya. Namun tiba-tiba sikap Tomo berubah menjadi agresif dan memaksa Wisnu untuk tidak membalas pesan itu. Ini bahaya! Beberapa waktu setelahnya ponsel Melda berdering, yang dimana ada email masuk yang memberitahukan diskon untuk panitia panti jompo. Wisnu pun penasaran untuk apa Melda menghubungi panti jompo. Dan Wisnu mulai berpikir bahwa tujuan Melda untuk masukkan Mama Wisnu ke panti jompo. Melda merasa kehadiran mertuanya di tengah keluarga mereka akan membuat hubungan Melda dan Wisnu serta anak-anaknya menjadi renggang. Karena mertuanya terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga mereka. Teman-teman yang lain juga sependapat dengan Melda bahwa sangat akan merepotkan jika orang tua tinggal satu rumah dengan mereka. Namun Wisnu tetap keberatan jika mamanya masuk ke panti jompo. Seiring berjalannya waktu, emosi mereka mulai tidak stabil, hingga mereka bertanya-tanya apakah ini pengaruh gerhana bulan. Dan akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pergi keluar melihat gerhana kembali. Dan di saat itu Melda minta maaf kepada Wisnu akan sikapnya tadi. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berselfie bersama, tapi tiba-tiba ponsel Keisha yang digunakan untuk mengambil foto itu berbunyi, di mana ia mendapat pesan dari mantannya bernama Popo. Bahkan Popo terus mengirimi pesan, hingga pesan terakhirnya yang berisi 3. Keisha pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang horny itu adalah anjingnya Popo. Keisha berkata bahwa Popo baru saja mempunyai anjing jantan dan sekarang sedang dalam masa birahi. Sementara Keisha sendiri berprofesi sebagai dokter hewan. Karena Anjas masih tidak percaya, akhirnya Keisha menghubungi mantannya itu. Dan ternyata apa yang dikatakan Keisha memang benar. Mereka semua memutuskan untuk kembali lagi ke meja makan untuk menikmati hidangan penutup. Baru saja mereka duduk, ponsel Enrico berbunyi, di mana ia mendapat panggilan dari Bella. Dan dalam percakapan mereka, Bella berkata bahwa ia diajak menginap berdua di rumah kekasihnya. Bella takut jika menolak ajakan tersebut, maka kekasihnya akan marah. Akhirnya, Enrico memberi solusi agar mereka berdua menginap di rumahnya, agar Enrico juga bisa mengontrol mereka. Kemudian tiba-tiba Bella berkata bahwa papanya tidak perlu takut jika mereka melakukan hubungan seks, apalagi papanya sudah membawakan Bella alat kontrasepsi. Dan akhirnya terbongkar bahwa kontrasepsi yang ditemukan Eva di tas Bella ternyata adalah pemberian Enrico. Dan Enrico juga memberikan kontrasepsi itu agar anaknya tidak hamil duluan seperti dirinya dan Eva. Enrico juga menjelaskan bahwa dengan kontrasepsi itu bukan berarti Bella dapat melakukan hubungan badan semaunya. Selang beberapa saat, Denny kembali mengirim pesan. Karena pesan sebelumnya tidak direspon, Denny terus mengirimi pesan hingga akhirnya Melda membalas pesan itu dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun Denny malah marah. Denny adalah seorang laki-laki, namun dari pesannya terlihat bahwa ia agak kemayu. Dan kemudian Denny menelpon dan mengakhiri hubungan mereka karena merasa sudah dibohongi. Dan karena sudah terpojok, Wisnu pun menjelaskan bahwa Denny adalah seorang gay. Dan Denny berpikir bahwa Wisnu juga gay. Padahal Wisnu sudah menjelaskan bahwa ia bukan gay. Namun Melda masih tidak yakin mengingat ada beberapa orang yang tertarik pada pria dan wanita.
Apalagi saat berhubungan dengan istrinya, Wisnu sering meminta gaya yang aneh. Saat Wisnu mencoba menjelaskan, Denny kembali mengirim pesan yang berisi bahwa ia rindu dengan kissnya. Dengar sama ciuman kamu. Anjas juga sudah mulai menghakimi Wisnu. Anjas berpikir mengapa Wisnu tidak jujur saja bahwa ia seorang gay. Karena hal itu pertengkaran antara Anjas dan Wisnu pun terjadi. Anjas tidak bisa terima karena Wisnu selama ini menyembunyikan jati dirinya. Masalah itu semakin rumit saat Melda menanyakan sudah berapa lama Wisnu menjadi gay. Dan apalagi sudah lama Wisnu tidak menyentuh istrinya. Pertengkaran mereka pun semakin besar hingga Melda yang sudah ditahan memutuskan untuk merokok di atap. Tak berapa lama kemudian gerhana bulan total pun terbentuk dan di saat yang sama seseorang menghubungi Anjas. Koasen minta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan Anjas dan ia juga menanyakan perihal cincin yang dibeli Anjas darinya dan juga sepasang anting. Kesha pun langsung beranjak dari tempat duduknya karena ia tidak pernah menerima anting yang dimaksud dan Anjas beralasan bahwa anting yang dimaksud adalah surprise untuk Kesha. Namun Anjas lupa bahwa Kesha tidak bisa memakai anting dikarenakan alergi. Saat Anjas menjelaskan tentang anting itu, Juwita kembali menghubunginya. Karena curiga, Kesha meminta Anjas untuk menjawab telepon tersebut dan tiba-tiba Juwita memberitahu bahwa saat ini ia sedang hamil anaknya Anjas. Aku hamil anak kita. Mendengar hal itu, Kesha langsung berlari ke toilet yang kemudian disusul oleh Anjas. Di saat yang sama, Eva menarik Anjas ke sebuah ruangan dan mengembalikan anting yang ternyata itu adalah anting pemberian Anjas yang diberikannya kepada Eva. Enrico yang melihat Eva tidak memakai antingnya langsung curiga kepada istrinya. Saat Melda menenangkan Kesha, Wisnu mengetuk pintu dan memberitahu pesan yang dibacanya dari ponsel Melda, di mana ada seseorang pria yang bernama Aldi yang ingin melihat celana dalam Melda. Melda kemudian menjelaskan bahwa Aldi adalah kenalannya di sosial media. Mereka mempunyai permainan, di mana mereka saling memperlihatkan hal-hal yang aneh. Melda juga mengaku bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Aldi. Namun, Wisnu yang tidak percaya mencoba menghubungi Aldi. Ternyata, apa yang dikatakan Melda memang benar, bahwa mereka belum pernah bertemu. Namun, dari percakapannya diketahui bahwa mereka sedang mencoba menjalin suatu hubungan. Pertengkaran mereka pun berlanjut ketika Melda mengungkit persoalan Wisnu yang ternyata seorang gay, dan Wisnu memaksa Melda untuk perlihatkan celana dalamnya kepada semua orang, hingga akhirnya Melda yang sudah tidak tahan mengungkap rahasia terbesar mereka yang selama ini ditutupi, bahwa tabrak lari di mana Wisnu sebagai tersangkanya sebenarnya hanyalah kebohongan, yang sebenarnya Melda yang menyetir malam itu, dan mereka bertengkar hebat akibat Melda meminta cerai karena ia sudah tidak tahan dengan Mama Wisnu yang sering mencampuri urusan rumah tangganya. Akibat kehilangan fokus, Melda menabrak seseorang hingga tewas di tempat, dan harusnya Melda yang dipenjara. Namun Wisnu hadir sebagai pahlawan dan mengaku bahwa ialah yang mengemudikan mobil tersebut. Namun setelah kejadian itu, Wisnu terus mengungkit masalah itu dan membuat Melda seakan berhutang budi kepadanya. Tomo yang beberapa saat terdiam tiba-tiba mulai mengaku bahwa dialah yang sebenarnya yang harus dipanggil Banci. Tomo juga mengakui bahwa tadi mereka bertukar ponsel karena Wisnu takut ketahuan soal foto-foto aneh. Dan Daniela yang diakui sebagai pacarnya Tomo sebenarnya adalah Denny. Tomo sengaja mengubah namanya agar tidak ketahuan. Alasan Tomo dikeluarkan dari sekolah juga karena dia adalah gay. Padahal Tomo tidak pernah melanggar aturan sekolah. Dan hanya karena dia gay, dia dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya Tomo bisa saja menuntut sekolahnya, tapi itu hanya membuat semua orang mengetahui bahwa ia sebenarnya gay. Pada saat itu juga Wisnu kembali bertengkar dengan Anjas, karena ia memojokkan Anjas. Tanpa sadar Wisnu keceplosan soal apartemen Enrico, yang sebentar lagi akan disita bank. Tiba-tiba terdengar suara dari toilet, yang dimana Kesha masih berada di dalamnya. Kesha memberitahu bahwa sebentar lagi Anjas akan mempunyai anak. Sambil mengembalikan cincin kawinnya, Kesha pun pergi dari sana. Singkat waktu, reuni mereka pun berakhir. Sambil menangis, Eva memeluk suaminya.
dan meminta maaf dengan semua kesalahannya. Yang pada saat itu, gerhana bulan juga berakhir. Seakan tidak ada yang terjadi, keadaan mereka semua kembali seperti sedia kala, hubungan Anjas dan Kesha kembali mesra. Begitupun Wisnu dan Melda yang selalu disibukkan persoalan anak dan mamanya Wisnu. Dan juga hubungan Tomo dengan Daniela yang belum diketahui sahabatnya. Dan tak lupa juga hubungan Eva dan Enrico, di mana terlihat Eva masih memakai antingnya. Saat Eva mengusulkan permainan ponsel tadi, ternyata Enrico menolaknya. Karena Enrico tidak yakin mereka sanggup menerima rahasia yang ada di ponsel mereka masing-masing. Dan film diakhiri dengan Tomo yang sedang bersenam.